Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pagila Nopiansa. Saya dari kelas PJK 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Pola penyerangan permainan bola voli. Keberhasilan penyerangan umumnya sangat bergantung pada pemberian bola kepada pemain penyerang. Penyerangan bertujuan untuk memaksa tim lawan menuruti kemauan yang sedang menyerang. Prinsip dari penyerangan itu sendiri adalah mematikan bola di lapang tim lawan dengan cara apapun tanpa melanggar peraturan bola voli. Sebelumnya saya akan menjelaskan macam-macam posisi di dalam permainan bola voli. Oke, di sini ada nomor 1. Jadi nomor 1 ini adalah pemain yang berada di posisi 1, yang berada di belakang garis serang. Pemain ini mengambil tugas untuk melakukan servis alias pukulan yang dimulainya permainan atau rally. Jadi tugasnya untuk mengambil servis. Jadi diambil secara bergantian. Oke, kita lanjut. Itu di situ ada nomor 2. Jadi nomor 2 itu pemain yang berada di posisi 2. Jadi berada di depan atau di samping setter atau tosar. Pemain yang berada pada posisi ini yaitu sebagai penyerang, sekaligus pertahanan atau blocking. Spiker yaitu melakukan serangan terhadap lawan sehingga mendapatkan poin. Selain itu, spiker harus mampu melakukan blocking karena dia juga berada di depan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi di sini nomor 3 itu adalah pemain yang berada di posisi 3, yang berada di depan. Biasanya di posisi ini adalah setter atau tosser. Jadi seorang setter atau tosser mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan umpan-umpan yang bervariasi serta berkualitas. Jadi yang berhak memberi komando dan menentukan untuk melakukan jenis serangan adalah tosser. Oke, kita lanjut. Di sini ada nomor 4 ya. Jadi nomor 4 itu adalah pemain yang berada di posisi 4, yang berada di depan atau di samping setter atau tosser. Pemain yang berada di posisi ini yaitu sebagai penyerang sekaligus pertahanan atau blocking. Jadi tugas utama spiker yaitu melakukan serangan terhadap lawan sehingga mendapatkan poin. Oke, selain itu spiker harus mampu melakukan blocking karena dia juga berada di depan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini di nomor 5 itu adalah pemain yang berada di posisi 5, yang berada di belakang garis serang. Di posisi ini biasanya diisi oleh libero. Jadi libero mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pertandingan dengan menggantikan pemain lain tanpa pemberitahuan kepada wasit. Akan tetapi libero tidak boleh melakukan smash dan blocking, serta tidak boleh berada dan maju di depan garis serang. Jadi artinya hanya bisa bermain di posisi 1, di posisi 6, dan di posisi 5 saja. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 itu adalah pemain yang berada di posisi 6 yang berada di belakang bagian tengah. Jadi di posisi ini sama kayak di posisi 5, biasanya diisi oleh libero. Jadi libero mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pertandingan dengan menggantikan pemain lain tanpa pemberitahuan kepada wasit. Tetapi libero tidak boleh melakukan smash dan blocking, serta tidak boleh berada dan maju di depan garis serang. Nah, ini contoh apabila tosser berada di posisi 2 setelah melakukan rotasi. Jadi, rotasi ini adalah berpindah posisi. Cara melakukan rotasi ini adalah berpindah ke arah kanan. Di gambar ini terdapat 2 smasher dan 1 setter. Di sini melakukan penyerangan setter dari posisi 2 diarahkan pada posisi 3 dan 4.
Tetapi saya mengambil contoh setter mengarahkan bolanya ke spiker di posisi 3, yaitu di tengah. Untuk bisa mendapatkan poin, setter harus mengetahui bola spesialis spiker. Contohnya bola quick, bola semi. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian pola penyerangan dalam permainan bola voli ini, jadi untuk itu berbagi pola, variasi, dan tempo penyerangan sangat berperan penting dalam tim. Jadi ini sangat penting kalau dalam dunia permainan bola voli itu main sama pola variasi itu sangat penting. Pola serangan dapat dilakukan dengan serangan dan umpan yang cepat, lambat, pendek, tinggi, variasi gerakan di dekat net, perubahan gestur atau posisi pemain, dan arah serangan bola. Hal seperti ini tentunya harus dimiliki oleh regu permainan bola voli yang baik. Nah, jadi seperti yang sempat ketahui, pola penyerangan bertujuan untuk memaksa tim lawan menuruti keinginan tim yang melakukan penyerangan. Prinsip taktik penyerangan adalah usaha untuk mematikan bola di lapangan dengan jalan apapun yang tidak melanggar peraturan dalam permainan bola voli. Jadi pola penyerangan merupakan strategi yang digunakan tim untuk mencetak poin sehingga menjadi tim yang memenangkan pertandingan. Jadi sangat penting ya dalam dunia permainan bola voli ini, pola variasi dan tempo penyerangannya sangat berperan penting. Oke, selanjutnya di sini ada pola pertahanan dalam permainan bola voli. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pola pertahanan dalam permainan bola voli. Pola pertahanan merupakan upaya untuk bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan dengan harapan tim lawan akan melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami kekalahan. Sistem-sistem pertahanan antara lain sebagai berikut. Yang A itu pola bendungan. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat, cermat, dan kuat, sehingga pihak bertahan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan bloknya. Oke, yang kedua, taktik-taktik membendung blok. Blok dan sistem pertahanan harus mampu bekerja sama dengan baik jika ingin mengalahkan penyerangan yang mematikan dari pihak lawan. Di sini blok yang sering digunakan dalam permainan bola voli adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada bendungan satu pemain. Jadi di dalam arti bendungan satu pemain ini adalah blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan yang sangat cepat, cermat, dan kuat, sehingga pihak bertahan tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk membantu teman melakukan bloknya. Nah, jadi yang kedua ini bendungan dua pemain. Blok jenis ini digunakan jika lawan memainkan penyerangan dengan ketepatan sasaran sehingga pihak bertahan masih mempunyai kesempatan untuk membantu teman melakukan blok. Yang ketiga, bendungan tiga pemain. Blok jenis ini digunakan jika menghadapi lawan yang tangguh, memainkan penyerangan dengan smash yang tajam, keras, dan menekuk, sehingga diharapkan dengan adanya blok yang banyak penyerangan. Oke, lanjut ke bagian yang C,
itu melindungi bola pantul atau cover. Cover adalah pola bertahan menyelamatkan bola pantul dari pemain penyerang yang melambung kembali dari blok atau bendungan lawan. Bola pantul harus diterima oleh pemain lain, biasanya dilakukan oleh libero. Pemain yang bertugas untuk bertahan di belakang, tidak diperbolehkan melakukan serangan. Cover juga bertujuan melindungi bola agar tidak jatuh di area lapangan dari serangan tipuan lawan. Dalam melindungi bola pantul ini biasanya itu dilakukan oleh libero. Yaitu libero itu jadi pemain yang bertugas bertahan di belakang. Jadi libero ini tidak diperbolehkan melakukan serangan di depan. Di sini dijelaskan pertahanan adalah pondasi utama untuk melakukan serangan terhadap tim lawan. Tanpa ada pertahanan yang baik atau menerima servis, menerima smash, dan passing dari serangan lawan, mustahil rangkaian serangan tim dapat dilakukan dengan baik. Di sini dijelaskan ketika melakukan pertahanan kita memerlukan tahapan berikut ini. Tahap pertama yaitu posisi permulaan atau start. Yang pertama, kedua kaki terbuka sedikit lebar dari bahu sedangkan lutut ditekuk. Yang kedua, kaki bawah atau daerah pergelangan kaki menjadi tumpuan berat badan. Yang ketiga, kedua lengan berada di depan tubuh atau ditekuk sedikit di siku. Yang keempat, kedua lutut didorong ke depan lebih jauh sedikit dari letak ujung jari kaki. Berikutnya tahap kedua atau menerima bola. Yang pertama, pemain mendekatkan kedua belah tangan agar bola mudah diterima. Yang kedua, jika memungkinkan, bola sebaliknya diterima dengan bawah kedua lengan agar lebih rileks dan nyaman. Yang ketiga, semakin cepat laju bola smash misalnya, semakin cekatan pula permainan dengan pemain. Yang terakhir, tahap ketiga yaitu gerakan akhir atau follow through. Yang pertama, jadi ini dijelaskan si pemain membiarkan kedua lengannya terus melaju mengikuti ayunan lengan, lalu dengan cepat mengambil tempat pada posisi yang baru di lanjut. Ini 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam pertahanan permainan bola voli. Ini 3 tahapan ini penting yang harus diperhatikan ya dalam pertahanan permainan bola voli. Yang pertama itu ada tahap permulaan atau start. Yang kedua itu tahap menerima bola. Yang ketiga ada tahap gerakan akhir atau follow through. Di sini di gambar ini menjelaskan tentang teknik mengcover bola. Jadi penutup atau cover adalah jadi pemain yang tidak melakukan blok dan bertugas menutup daerah kosong di sekitar blok. Jadi ini cover itu bertugasnya menutup daerah kosong di sekitar blok apabila ada penyerangan dari pihak tim lawan. Di sini ada pola pertahanan dengan blok 1, 2, dan 3 pemain. Jadi cara melakukan pertahanan ini dapat menggunakan blok dengan 1, 2, atau 3 orang yang dilakukan dari posisi 2, 3, dan 4 dan disesuaikan dengan bidang jangkauan dari pemain yang harus diblok. Kita lanjut ke yang B. Di sini ada pola pertahanan tanpa blok.
Pertahanan tanpa blok dilakukan jika pemain lawan melakukan serangan dengan pukulan jauh ke belakang. Oleh karena itu, sistem pertahanan dilakukan dengan cara membentuk formasi 5 atau 6 pemain di daerah bertahan. Oke, ini contoh formasi bertahan 1/3/2, blok 1 pemain. Jadi di gambar itu menjelaskan tentang pola pertahanan bola voli. Yang pertama ialah sistem 1/3/2 atau blok 1 pemain. Jadi pola permainan bola voli ini maksudnya ialah 1 pemain bertugas sebagai pemain blok, kemudian 3 pemain sebagai pertahanan daerah tengah dan 2 pemain sebagai pertahanan belakang. Oke, ini contoh berikutnya formasi 2/2/2, blok 2 pemain. Di gambar ini dijelaskan tentang pola pertahanan bola voli formasi 2/2/2, blok 2 pemain, yaitu pola pertahanan bola voli selanjutnya ialah sistem 2/2/2 atau blok 2 pemain. Pola permainan bola voli ini maksudnya ialah 2 pemain bertugas sebagai pemain blok, kemudian 2 pemain sebagai pertahanan daerah tengah dan 2 pemain sebagai pertahanan belakang. Dan ada juga formasi blok 3 pemain. Jadi pola permainan bola voli blok 3 pemain ini bertugas sebagai pemain blok yang gunanya mengeblok smasher yang cukup tajam. Jadi diblok oleh 3 pemain itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.